Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Rekan-rekan hadirin hadirat, dengan izin Allah, kita pagi ini akan membaca dan meneliti firman Allah surah Ali Imran ayat 151. Ya. Ada topik yang ingin kita bincangkan bersama, yaitu tentang hakikat pertolongan, ya. Tentang hakikat pertolongan. Pada saya ini ada satu buku yang dikarang oleh Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, yang pada buku ini dijelaskan tentang hakikat pertolongan itu. Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyatakan melalui berbagai ayat di dalam Al-Quran bahawa Allah akan sentiasa menolong dan membantu Rasul-Rasulnya dan hamba-hambanya yang menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini hinggalah hari kiamat. Antara janji Allah itu boleh kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, surah bukan Al-Mu'minun, ataupun surah yang lain pun ada, sekejap ya. Surah Ghafir 40 ya. Okey, pada surah yang ke surah yang Al-Mu'min tu surah 51, bukan Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 51. Qala Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat nanti. Demikian juga dalam surah 30 ayat 47. Surah 30, surah Ar-Rum ayat 47. Firman Allah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, di hujung ayat tu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hampir hujung ayat 47. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dan dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7 kita juga dapati firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Sementara dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 40. Surah 22 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Di hampir hujung ayat. Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan dalam surah As-Saffat
surah 37, As-Saffat, surah 37 ayat 171 hinggalah 173. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Jadi ayat-ayat yang kita rujuk ini menunjukkan bahawa kemenangan dan pertolongan Allah itu berlaku atas setiap da'i, sama ada dari kalangan para rasul ataupun dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan nasrullah, pertolongan Allah ini akan berlaku sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi demikian pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim. So, untuk lebih jelasnya kita mencoba menelusuri makna nasrullah ini. Pertolongan Allah yang ternyata pertolongan Allah itu dalam berbagai bentuk. Macam-macam ya. Yang pertama antara lain pertolongan Allah kadang-kadang dalam bentuk kemenangan langsung. Yang dibuktikan dengan kalahnya atau tertakluknya musuh. Itu yang pertama. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 251. Al-Baqarah 251. Nah, di sini Allah memberi kemenangan kepada Nabi Allah Dawud alaihi assalam hingga beliau dapat membunuh Jalut. Nah, itu kemenangan yang dianugerahkan Allah kepada Dawud, pertolongan dalam bentuk kemenangan yang langsung. Baik. Dan banyak lagi contoh yang lainnya lah. Seperti mana Allah juga memberi kemenangan pertolongan kepada Musa alaihissalam dengan hancurnya Fir'aun dan kerajaannya dalam suratul A'raf ayat 137 itu. Surah yang ke-7 ayat 137. Demikian juga Allah telah memberi pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyata sekali kan ada surah namanya surah Al-Fatih. Ayat yang pertama itu kan. Okey. Surah 48 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna 'alaika fathan mubina. Itu surah 48 ayat yang pertama. Dan juga dalam surah An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, hinggalah hujung ayat. So begitulah antara bentuk kemenangan, yakni pertolongan Allah. Kadang-kadang dalam bentuk Allah memberi kemenangan langsung kepada para duat hingga dapat membunuh atau mengalahkan musuh-musuhnya. Kedua, dalam bentuk pertolongan Allah ini berupa kehancuran bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Berupa kehancuran ataupun disebut al-halak dalam bahasa Al-Qurannya bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran atau risalah dan misi yang dibawa oleh para rasul, dan keselamatan bagi para rasul. Jadi musuh-musuh mereka
Allah hancurkan. Sementara Allah menyelamatkan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beriman. Misalnya Allah memberitahukan pada kita kisah Nabi Allah Nuh dalam surah Al-Qamar surah 68 ya, ayat 10 hingga 14. Qala Ta'ala dalam surah Al-Qamar sekejap, bukan 68. Al-Qamar itu 64. Minta maaf. 64 kan? Al-Qamar berapa? 90? Ya, Al-Qamar 54. Terima kasih itu. 54. Minta maaf ya. Surah Al-Qamar surah 54 ayat 10 hingga 14. Qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ini Allah mengkisahkan Nabi Allah Nuh. Maka dia itu maksudnya merujuk kepada Nabi Nuh yang disebut pada ayat sebelumnya. Anni maghlubun, bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, fantasir. Oleh sebab itu tolonglah aku. Maka Allah menolongnya. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Begitu. Wa hamalnahu 'ala dhati alwah wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'a liman kana kufir. Jadi di sini dalam bentuk apa? Pertolongan di sini. Allah menghancurkan musuh rasul-rasulnya antara Nuh alaihissalam dan menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu sebagai contohnya. Demikian juga di dalam suratul A'raf ayat 72. Ini merujuk pada Nabi Allah Hud alaihissalam. Surah yang ke-7 ayat 72. Qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajainahu, maka kami selamatkan Hud alaihissalam walladzina ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya, ini orang mukminin tentu saja, birahmatin minna, dengan rahmat yang besar dari kami. Wa qatta'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, lalu kami tumpaskan, kami kalahkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi tadi para pendusta yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah, kerasulan seorang rasul, wa ma kanu mu'minin. Demikian juga telah menimpa umat Nabi Allah Saleh dalam surah yang sama ayat 78. Allah menceritakan pada kita kisah Nabi Allah Saleh mulai ayat 73. Ketika mereka mendustakan Nabi Allah Saleh, kerasulannya dan misi yang dibawanya, bahkan mereka membunuh, menyembelih unta yang sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh. Lalu apa yang berlaku? Fa akhadhathumur rajfah. Itu kami timpa mereka dengan gempa yang dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Hancur, dihancurkan oleh Allah. Sementara kisah Nabi Lut mulai ayat 80 tu, tengok ayat yang ke-84. Ataupun baca 83 ya. Allah menyelamatkan Nabi Allah Lut. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah. Kemudian kami selamatkan dia, yakni Lut, dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mukminin. Jadi ahlun di sini maknanya pengikut, bukan keluarga. Illa imra'atahu, melainkan istrinya yang khianat itu. Ya, yang Allah sebut dalam surah At-Tahrim itu ya.
illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Dan dia termasuk yang dibinasakan. Bagaimana Allah menghancurkan umat Nabi Lut? Ayat 84. Wa amtarna alaihim matara. Lalu kami turunkan ke atas mereka hujan, tapi hujan batu. Yang tentu saja mungkin berketul-ketul. Batu itu hingga dapat menghancurkan mereka. Dan Allah Maha berkuasa. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Demikianlah pertolongan Allah telah berlaku kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Sementara bentuk yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong para rasul dan para duat fi sabilihi, yaitu dengan apa? Kemenangan. Allah memberi kemenangan kadang-kadang berupa balasan Allah kepada musuh-musuh para duat. Jadi Allah membalas musuh-musuh para pendakwah dan orang-orang yang mendustakan risalah setelah Nabi itu wafat. Artinya pertolongan itu dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan musuh-musuh kebenaran musuh dai itu setelah Rasul itu meninggal. Artinya tidak on the spot ya pertolongan itu. Sebaliknya ada kalanya setelah Rasul itu meninggal barulah datang pertolongan dari Allah. Seperti apa yang berlaku antara Nabi yang dibunuh oleh umatnya ialah Yahya umpamanya. Nabi Yahya dan ayahnya Zakaria. Maka mereka juga berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam. So Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan kepada mereka. Seperti tadi di dalam surah Ghafir 51 itu. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, kata beliau, Allah telah memenangkan mereka atas orang-orang yang mendustakannya, atau Allah telah membalas orang-orang yang mendustakan dalam kehidupan dunia setelah Rasulnya wafat. Seperti yang telah Allah lakukan ketika dia menolong seorang Nabi, yaitu Sya'ya setelah kematiannya, dengan memberi kekuasaan kepada orang yang kami beri kuasa untuk membalas pembunuhan terhadapnya, sehingga dia memenangkannya dengan mereka. Jadi itu berlaku. Demikian juga dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah 47 ayat yang keempat. Surah 47 ayat yang keempat. So, itu bentuk yang ketiga ya. Kadang-kadang Allah memberi pertolongan itu membinasakan musuh-musuh Nabi setelah Nabi itu tiada. Di tengah-tengah ayat tu baris ketiga, walau yasha'ullah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillah fala yudhilla a'malahum. Walau yasha Allah, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Maknanya Allah menangguhkan kebinasaan itu pada masa seorang Rasul masih hidup atau da'i masih hidup. Sebaliknya Allah membinasakan musuh-musuh para pendakwah itu setelah para duat itu tidak ada. Artinya musuh-musuh Rasul dan pendakwah ini jangan merasa seronok dan selesa dahulu. Ketika mereka mendustakan kebenaran dan para Rasul, lalu mereka masih hidupnya masih hidup dan okey pula. Bahkan kadang-kadang mungkin dibagi kesenangan duniawiyah. Ini sebenarnya itu berupa istidraj. Di satu masa Allah akan membalasnya. Itu antara bentuk pertolongan Allah. Baik. Yang keempat,
hakikat pertolongan Allah ni kepada para duat. Kadang-kadang ya kita menganggap kekalahan itu satu apa? Musibah barangkali ya. Yang menduka citakan. Sebenarnya kadang-kadang ya kekalahan merupakan pertolongan yang sebenarnya. Kekalahan itu merupakan pertolongan. Walaupun ia berupa kekalahan karena terbunuhnya seorang rasul atau pendakwah. Mungkin seorang rasul atau pendakwah itu dipenjara ya, dihalau atau diusir dari tempat tinggalnya umpamanya kan, atau dianiaya. Okey, jadi itu sebenarnya bukanlah merupakan satu kekalahan. Sebaliknya ia adalah kemenangan. Kerana jika sekiranya seorang rasul atau dai itu maqtul, terbunuh dan dibunuh oleh musuh-musuh Allah dan musuh kebenaran, nampak dia kalah kerana dia terbunuh. Tapi sebenarnya dia mendapat pertolongan dari Allah. Apa dia pertolongannya? Yaitu asy-syahadah. Mati sebagai syahid. Asy-syahadah itu satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Imran ini ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Kan? Itu Al-Imran 169. Betul ayatnya? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Begitu. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu semua mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi mereka mendapat rezeki yang mulia. Memang dia terbunuh. Seperti umpamanya peperangan Uhud. Kan mengalami kekalahan dengan terbunuhnya lebih kurang 70 para syuhada, ashabu Rasulullah. Antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia nampak memang kekalahan, tapi sebetulnya mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah dalam bentuk asy-syahadah. Gugur di medan perang sebagai syahid. Dan orang-orang yang syahid adalah orang-orang yang alladzina an'ama Allahu alaihim. Hari-hari kita tidak kurang dari 17 kali membaca suratul Fatihah. Memohon kepada Allah agar Allah melorongkan ataupun meletakkan kita dan menjaga kita pada jalan yang telah ditempuh, dititik, diikuti oleh orang-orang yang telah dianugerahkan Allah ke atas mereka nikmat. Siapa mereka? Antaranya para syuhada. Dalam surah 4 ayat 69. Ya, surah 4 69. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi itulah dia bentuk pertolongan dari Allah. Nampak zahirnya, lahiriahnya kalah memang dalam peperangan itu. Tapi sebetulnya mendapat pertolongan, kemenangan dari Allah dalam berupa asy-syahadah fi sabilillah. Bukankah tidak ada kematian yang lebih mulia selain daripada mati dan meninggal fi sabilillah? Subhanallah. Dalam surah Yasin Allah juga menceritakan seorang hamba Allah yang menurut para ulama tafsir disebutnya Habib An-Najjar. Okay. Ketika beliau menyatakan keimanannya, ayat 20 berapa? 24, 25, 26 sehingga 27. Beliau menyatakan keimanannya di hadapan umatnya. Qala, dia mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Itu ayat 25 ya. Apa yang sudah berlaku ketika dia menyatakan keimanannya openly, diterkamnya oleh umatnya?
dipijak, dilayak hingga terburai isi perutnya. Mengerikan, mati dalam keadaan mengerikan. Subhanallah. Hanya kerana dia mengajak orang kepada tauhidillah. Perhatikan ayat 26. Subhanallah. Qila. Dikatakan kepadanya kan. Subhanallah. Udkhulil jannah. Allahu akbar. Udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allahu akbar. Mati mengerikan, tetapi dia mendapat pertolongan dari Allah, yaitu mendapat syahadah. Nah, seorang da'i yang menegakkan kebenaran dan kalimah Allah di atas muka bumi ini, bila dia berjuang, berjihad fi sabilillah, dia akan hanya mendapat satu di antara dua husnayain disebutnya, dua kebaikan. Imma kalau Allah menganugerahkan kepadanya nasrun dan fathun, pertolongan, dan juga Allah memberi kemenangan kepada mereka, maka tertegaklah kalimah Allah di atas muka bumi ini. Atau mungkin mereka maqtul, terbunuh dalam perjuangan itu, dan bila terbunuh mendapat syahadah. Jadi seorang da'i, penegak kebenaran, subhanallah, hidupnya sentiasa mendapat keberuntungan. Dalam surah At-Taubah, surah 9, ayat 52. Surah 9, ayat 52. Qala Ta'ala, itu dia al-husnayain. Qul hal tarabbasuna bina. Katakanlah, wahai Rasul, adakah yang kamu tunggu-tunggu bagi kami? Tidak ada ya jika yang kami tunggu illa ihdal husnayain. Jadi hanya salah satu di antara dua husnayain. Sama ada mendapat kemenangan, fathun wa nasrun min Allah, ataupun asy-syahadah. Subhanallah, mulia dua-duanya. Kalimah Allah tetap akan tertegak di atas muka bumi ini. Okey. Sekalipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya, membencinya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Nah, kalau diberi oleh Allah kemenangan di dunia, maka bumi Allah ini ditadbir dengan manhajnya, dengan sistemnya. Kalau dia kalah dan terbunuh, maka dia mendapat syahadah. Jadi seorang da'i selalu sentiasa optimis karena dia mencari satu di antara dua husnayain pada akhir hidupnya, seperti itu. Imma mendapat kemenangan biiznillah, wa imma mendapat syahadah. Nah, jadi terbunuhnya seorang da'i itu merupakan kemenangan bagi dirinya sendiri. Macam mana orang terbunuh boleh disebut kemenangan? Nah, dia sebenarnya kemenangan dilihat daripada beberapa aspek lah. Antaranya, bila dia terbunuh, dia mendapat syahadah. Okey? Tadi dalam surah Ali Imran 169 kita sudah baca, dan juga 170. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan ayat 170, farihina bima atahumullahu min fadli. Itu dia. Jadi kalaupun dia terbunuh, sebenarnya dia mendapat kemenangan bagi dirinya. Yang pertama syahadah. Yang keduanya apa? Tertegaknya manhaj dakwah. Tertegak manhaj dakwah. Maknanya apa? Bolehlah, musuh-musuh Islam boleh saja mungkin mereka mampu
membunuh da'i itu. Tetapi dakwah tidak akan terbunuh. Karena akan muncul lagi pengganti da'i itu. Dan dakwah tidak akan mampu mereka lenyapkan di atas muka bumi ini. Akan tetap ada para pengikutnya. Ataupun kesan dari dakwahnya memberi implikasi yang sangat signifikan pada dunia Islam. Atau mungkin dia meninggalkan karyanya dalam bentuk tulisan yang ia akan memberi motivasi kepada orang-orang mukminin untuk menjadi mujahidun fi sabilillah. Itu hingga hari ini kita boleh melihat kenyataan tersebut. Ataupun bila dia sudah meninggal dunia, dia akan selalu disebut mendapat gelaran sebagai syahid. Mendapat laqab atau title, memperoleh sebutan yang baik yaitu sebagai syahid. Dia akan menjadi apa? Buah mulut generasi berikutnya, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Namanya selalu harum disebut oleh orang sebagai orang yang mulia. Demikian ketetapan Allah seperti mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, merujuk pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-84 itu, surah 26 ya, ayat 84. Asy-Syu'ara itu 26 ya. Ayat 84. Itu dia. Nah itu. Waja'alna, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai apa? Sebutan ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur atau buah mulut yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Siapa antaranya? Nabi Allah Ibrahim. Ini kisah Ibrahim hingga hari ini. Hingga dalam tahiyat pun disebut Alu Ibrahim. Oke. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Dalam ungkapan orang tua kita Melayu lama, kalau manusia mati meninggalkan nama. Nama tentu maksudnya nama yang harum, yang menjadi sebutan orang, mengingati jasanya. Orangnya sudah tidak ada kan, tapi namanya sentiasa harum semerbak menjadi sebutan orang. Bahkan mungkin generasi berikutnya orang tuanya menamakan anaknya sempena mungkin nama orang itu. Disebut tafaul, optimistik. Nabi Ibrahim apanya kan, begitu. Nabi Ismail ya. Disebut tafaul. Walaupun kadang-kadang kemudiannya mungkin tidak menjadi kenyataan ya. Namanya bagus Ismail tapi jadi Ma'il kerbau akhirnya. Misalnya lah itu sekedar contoh saja misalnya. Fa'ala kulli hal itu nombor kemenangan nombor yang keempat. Yang kelima saya ringkas saja. Kemenangan berupa apa? Sikap istiqamah seorang da'i di atas manhajnya. Apabila seorang da'i itu tetap dia firm di atas manhajnya dan keyakinannya, dan dia tidak tidak tergugat dengan halangan, rintangan, cabaran. Dia tetap firm di atas istiqamah, di atas pendiriannya itu. Itu merupakan satu pertolongan. Kan ada manusia ini ada dua jenis dalam konteks perjuangan ya. Ada orang yang berjuang kalau dia mukhlis lillahi ta'ala, berpegang dengan manhaj yang disebut thabat. Al-thabat fil manhaj, sikap teguh, istiqamah di atas manhaj. Dia tahu bila dia bersikap begitu dan menyampaikan risalah ilahiyah, dia sangat sadar akan ada di hadapan dia berbagai rintangan, macam-macam. Tapi rintangan, cabaran itu sekali-kali tidak menggugah
pendiriannya. Sehingga kadang-kadang musuh-musuhnya pun sudah habis akal istilahnya. Dengan berbagai cara dia tetap berpegang dengannya. Walaupun risikonya amat sangat besar. Terhadap dirinya, mungkin keluarganya dan sebagainya. Dia tetap sabat. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan as-sabiqun al-awwalun yang pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, ketika dia bersikap seperti itu, sabat dalam manhajnya, di atas manhajnya, itu merupakan satu kemenangan sebetulnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dia begitu tinggi ya nilai jati dirinya sebagai muslim. Yang juga disebut oleh Allah di dalam Al-Maidah 54, yaitu la yakhafuna laumata laim. Di dalam Al-Maidah 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Yang punya 6 sifat. Yang pertama yuhibbuhum. Kedua yuhibbunah. Ketiga yujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga apa namanya? A'izzatin 'alal mu'minin. Kemudian itu dia. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang kelima yujahiduna fi sabilillah, dan yang keenam wala yakhafuna laumata laim. Wala yakhafuna laumata laim bermakna apa? Sabat. Teguh pendirian di atas kebenaran. Okey. Walaupun dia diancam dengan ancaman yang keras sekalipun. Tengok dalam surah Yasin kan, 3 orang Rasul diancam oleh umatnya waktu itu. Kata umatnya, la illam tantahu la narjumannakum, direjam. Wala yamassannakum minna azabun alim. Apakah kemudian para rasul dia withdraw, dia resign dari tugasnya? Tidak. Dia teruskan usaha dakwah. Imma tadi mendapat kemenangan, wa imma terbunuh sebagai syahid. Ini sikap seorang da'i, mesti cekal, sabat dalam di atas kebenaran. Dan kadang-kadang musuh-musuh Islam ini menggugat pendirian seorang da'i dengan menawarkan berbagai habuan dunia. Tengok dalam surah Yasin tadi kan, Habib An-Najjar mengatakan menurut Allah, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u, ikutilah oleh kamu, man sesiapa, orang yang mengajak kamu kepada kebenaran itu, la yas'alukum, tidak meminta kepada kamu upah ajran. Sama ada berupa pangkat, harta, apa lagi? Macam-macam lah habuan duniawiyah. Nah, kadang-kadang musuh-musuh Islam justru menawarkan berbagai tawaran duniawiyah, seperti mana musyrikin Arab pada masa itu menawarkan 4 tak kepada Rasul. Tahta, harta, wanita, tabib. Yang semuanya berupa habuan duniawiyah. Okey. Cara-cara macam itu tetap digunakan oleh musuh-musuh Islam. Kalau lihat ada da'i yang vokal, yang berani, kadang-kadang dipanggil saja da'i itu, bagi habuan berupa dunia, kesenangan dunia. Ramai atau ada yang tumbang? Ada tak hingga hari ini? Tak ada. Alhamdulillah kalau tak. Diam aja maknanya tak ada. Ada yang firm, tetap, dan ada juga yang tumbang. Terus saja dia, na'udzubillah, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila.
Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi yang kelima, sikap istiqamah seorang dai atas prinsipnya merupakan kemenangan yang nyata dan keberuntungan yang bernilai tinggi. Antaranya siapa? Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke peringkat ditangkap, diikat tangan dan kaki serta badannya, lalu mereka lontarkan macam menjanik, nak dilemparkan di atas api yang sedang menyala-nyala. Apa Nabi Ibrahim kemudian give up? Tidak. Dan Allah akhirnya memberi pertolongan. Dalam surah apa? As-Saffat itu. Surah yang ke-37 ayat 97 98 itu. Subhanallah ya. Ini contoh yang terbaik begitu. Surah As-Saffat 97 dan 98. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka Raja Babylon waktu itu berkata dan mengarahkan hulu balangnya dan orang-orang, ubnu lahu bunyana, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Fa'alquhu fil jahim, dan lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ketika beliau hampir dilemparkan, datanglah malaikat Jibril memberi tawaran, kamu sekarang dalam keadaan bahaya dan kritikal, antara hidup dan mati istilahnya. Mintalah pertolongan kepadaku. Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, adapun kepada anda saya tidak akan minta pertolongan, kerana anda makhluk sama juga seperti saya pun makhluk, tak ada beza. Kalau begitu mohon pertolongan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Allah Maha mengetahui tentang keadaanku ini. Subhanallah. Yang datang hendak memberi pertolongan itu malaikat. And yet dia tetap firm menghadapi yakni siksaan yang mungkin dia akan terbunuh, terbakar. Kata para ulama, kalau Nabi Ibrahim itu diikat tangan dan kakinya, maka kita ketika salat juga membaca wa iyyaka nasta'in. Maka hendaknya tangan dan kaki jangan banyak bergerak, kerana kita berhadapan dengan Allah. Ada kalimah wa iyyaka nasta'in. Hari-hari kita ulang itu. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi mesti khusyuk apapun yang berlaku. Subhanallah. Sehingga Umar radhiyallahu anhu diceritakan ketika beliau tertusuk kakinya dengan pisau ataupun apa benda tajam, dia minta dicabut semasa dia salat. Subhanallah. Betapa jauhnya dengan kita. Kita salat ada cicak lalu depan pun menjerit. Baru cicak tu belum lagi biawak atau buaya. Subhanallah. Apalagi berjuang ya. Allahu akbar. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Ini pertolongan Allah. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang terhina, dihinakan oleh Allah. Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dan Allah membinasakan musuh-musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih, karena beliau tidak setuju dengan pandangan waktu itu bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia ditocer, dipenjarakan segala macam, tetap dia firm. Allahu akbar. Ashabul Ukhdud, kan? Dalam surah apa namanya Al-Quran Al-Buruj, Allah menceritakan. Profesor Dr. Hamka sekedar contoh di Indonesia, dipenjarakan di zaman Soeharto. Nama pun bahasa Arab maknanya jahat.
Soekarno, dan Soeharto. Macam-macam. Dipenjarakan di Toco ini. Dia firm. Bahkan beliau menulis surat terima kasih kepada Soekarno yang telah memenjarakan. Tidakkah Soekarno bangang dia? Dia pikir dan bengang. Dia pikir dengan dipenjarakannya Profesor Dr. Hamka itu, dia akan habis begitu Hamka. Ternyata berterima kasih karena Anda telah memenjarakan saya, hingga dengan izin Allah saya dapat menyelesaikan tafsir Al-Azhar selama dalam penjara. Subhanallah. Betapa malu besar Soekarno. Jadi demikian orang yang firm, sabat di atas kebenaran, apapun juga dugaan dan cobaan, dinikmati, ya. Maka tidak sekali-kali jiwanya itu, subhanallah, apa, sedih, duka cita, kehilangan segalanya. Tidak, malah justru merasa selamat. Allahu Akbar. Dan kerana mereka itu tidaklah dipenjarakan, diusir, dihina, ditoca, bahkan dibunuh, tidak ada sebab yang melayakkan untuk diperlakukan seperti itu, kecuali hanya satu, kerana mereka beriman kepada Allah. Itu saja. Seperti dalam surah Al-Buruj kan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu saja sebabnya. Ayat yang ke-8 ya, surah Al-Buruj. Subhanallah. Demikian. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah juga contoh yang terbaik bagi kita. Okay. Ketika Khabbab bin Al-Munzir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rasa sudah tak larat lagi. Khabbab, Ammar, sahabat-sahabat yang du'afa pada masa itu tidak lagi larat menghadapi dan menerima penghinaan dari kaum Quraisy. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana." Okay. Ala tantasiru lana, ala tad'unana. Tidakkah Anda ya Rasulullah meminta kemenangan kepada Allah untuk kita? Dan tidakkah Anda berdoa kepada Allah untuk kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak," kata Rasulullah. "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu ada yang dimasukkan badannya ke dalam satu lubang dan tinggal kepalanya saja. Lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya hingga kepalanya terbelah dua. Dia tetap mengatakan Allahu Ahad." Firm dalam imannya itu, dalam perjuangannya itu. Okay? Orang-orang yang macam ini yang kita harapkan, dan akan ada saja pejuang-pejuang yang tetap kental dalam pendirian mereka, dan ramai yang tumbang. Ashabul Ukhdud. Bahkan kata Nabi ada juga orang yang di antara mereka yang diikat badannya, tangannya diikat, ada satu pokok atau tiang, dibuka bajunya, lalu disiat-siat badannya dengan sikat yang terbuat dari besi hingga nampak tulang-tulangnya. Mereka tetap beriman kepada Allah dan firm sabat di atas kebenaran. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah tidak atau disagree dengan proposal para sahabat tadi, ya, bahawa tetap kita akan meneruskan perjuangan ini hingga sama ada Allah memberi kemenangan kepada kita atau kita terbunuh karenanya. Ini disebut sabat, pendirian yang teguh. Nah, pendirian yang teguh semacam ini adalah merupakan pertolongan dari Allah kepada da'i, dan ia menjadi masalah besar bagi musuh-musuh kebenaran hingga mereka mati akal macam mana nak menghalangi gerakan dakwah ini. Tetap dakwah terus berjalan, tidak dapat dihalangi. Nah, itu orang-orang yang sabat, ya. Dan yang keenam, kadang-kadang Allah memberikan pertolongan itu dalam bentuk apa dia? Kuatnya hujjah pada da'i dan benarnya penjelasan mereka.
Itu pertolongan Allah. Para da'i diberi oleh Allah kemenangan dengan apa? Hujjah-hujjah yang kuat hingga dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu. Nah, perlu dicatat di sini bahawa salah satu yang mesti ada pada seorang da'i ialah ghazirun fil ilm. Dia banyak menguasai ilmu lah, mendalam. Kerana dakwah Islamiyah diasaskan di atas basirah. Ingat surah 12 108 itu. Okay. Ya, di dalam surah Yusuf 108 Allah berfirman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tengok di situ ada kalimat ala basirah. Qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah, menyeru manusia ila Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku dalam dakwah itu. Aku dan mereka berdakwah di atas apa? Basirah. Apa arti basirah? Hujjah, ilmu, ghazirul ilm, ilmu yang luas dan mendalam, kefahaman yang benar, hujjah yang solid, proof and evidence yang tidak dapat dibantah, disebut basirah. Maka menjadi seorang da'i harus punya kemampuan itu, basirah. Karena yang akan disampaikan oleh da'i kepada orang ramai ialah ad-da'wah ila Allah, mengajak orang kepada tauhidillah, kepada ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Untuk itu dia mesti punya senjata yang namanya basirah, ilmu yang mendalam, kefahaman yang benar, hujjah yang nyata, penjelasan yang mudah diterima oleh orang, dalil, burhan, itu disebut basirah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi amma yusyrikun. Tayyib. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan firman Allah tadi surah As-Saffat 171 hingga 173, kata beliau, Allah menerangkan bahawa telah tetap janji kami kepada para rasul kami bahawa mereka pasti akan ditolong. Artinya, kata Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, telah berlaku ketetapan dan hukum kami di dalam Ummul Kitab dan mereka akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dengan hujjah. Dengan hujjah. Okay. Dan Al-Quran syarat dengan kisah dakwah, perjalanan dakwah para rasul, dan tiap-tiap rasul yang berdakwah itu syarat dengan hujjah hingga umatnya tidak mampu mengalahkan hujjah-hujjah tersebut. Okay. Jadi para duat juga harus mampu. Dan antara salah satu metodologi dakwah ialah mujadalah, argue. Dia berargue dengan orang. Bagaimana seorang da'i akan mampu bermujadalah dengan mad'unya kalau dia seorang yang jahil? Dia mesti ada ilmu. Nah, ketika mujadalah tentu ada two-way communication dan masing-masing ada hujjah. Bukan emosi, tapi ilmu. Emosi, kalau ada emosi menunjukkan tak ada ilmu sebenarnya. Surah Yasin yang tadi kita rujuk, ketika Allah mengutus 2 orang rasul, didustakan lagi ditambah dengan seorang rasul.
Di situ mereka mengatakan qalu inna ilaikum la mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in antum illa taqtulun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu ta'irukum. Tengok ada kalimah qalu. Berarti ada apa? Ada conversation, ada dialogue, discussion, bahkan debating. Nah, itu disebut mujadalah di dalam surah 16 125. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah orang ramai manusia ke jalan Rabbmu. Kaif? Bagaimana cara menyerunya? Yang pertama bil hikmah. Bil hikmah. Kedua wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ini 3 metodologi dakwah. Kesemuanya memerlukan basirah. Okey, keilmuan ilmu yang mantap, hujjah yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Nah, begitu. So, dengan hujjah itu, ya. Nah, begitu juga Imam At-Tabari menjelaskan surah As-Saffat tadi 97-98, juga Syekh As-Sa'di, ya, di dalam tafsir Taisirul Kalamil Rahman, sesungguhnya mereka akan mendapat kemenangan atau pertolongan dengan hujjah. Anda juga boleh melihat tafsir At-Tabari itu dengan hujjah. Senada dengan pandangan ini kita lihat dan perhatikan firman Allah surah Al-An'am ayat 83. Al-An'am 83. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Okay? Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Jadi terangkatnya darjat narfa'u man nasha' itu maknanya di sini ialah mengandungi makna kemenangan. Subhanallah. Jadi salah satu pertolongan Allah kepada da'i ialah Allah menguatkan hujjah da'i itu. Oleh itu ya, para duat itu, para rasul, mereka bukan orang yang emosional. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang terbaik bagi kita. Dia sentiasa berhujjah menghadapi musuh-musuhnya. Dalam sirah begitu syarat dan keterangan tersebut. Nah, Anda, kita semua kalau menjadi da'i juga mampu mengawal emosi. Karena kadang-kadang mungkin musuh itu memang sengaja untuk mencuit emosi Anda. Kadang-kadang seperti itu. Kita terpancing dengan provokasi mereka. Lalu kita pun jadi emosi. Akhirnya misai dan janggut jadi tegang macam kucing nak bergaduh. Rambut pun jadi tegang, mata pun terbeliak keluar, urat leher jadi keras dan meja jadi mangsa hingga patah dua, dipukul meja. Sebagai seorang dai tidak boleh hujjah. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan hujjah ini atau basirah, Anda perhatikan kalimat basirah itu dalam bentuk nakirah, indefinite word. Itu maknanya am sekali, cakupannya begitu luas. Antara seorang da'i ketika dia berdakwah menghadapi mad'unya yang sentiasa menggunakan metodologi mujadalah, dia juga harus mampu mengalahkan hujjah mad'unya.
background pendidikan mad'unya itu apa. Maka si da'i sedikit sebanyak harus tahu, supaya dia dapat mengalahkan mad'unya dengan hujjah. Jadi rupanya menjadi seorang da'i itu harus apa ya? Ada kemampuan sedikit sebanyak memahami ilmu-ilmu yang adalah untuk berbincang dengan orang ramai. Dan mampu mengawal, sekali lagi, mampu mengawal emosi. Hujjah itu maknanya ialah ilmu, dalil, burhan. Apatah lagi ketika kita berada di akhir zaman yang jarang-jarang kita dengar dalil. Jarang sekali. Selalunya orang akan, kalau kalah hujjah, who are you? Selalu begitu. Who are you? Katanya nak cakap macam itu. Karena orang sekarang bukan menjadikan hujjah itu ilmu, tapi pangkat, kedudukan, gelaran seseorang dijadikan hujjah. Kadang-kadang yang mantan pun dijadikan hujjah. Mantan bukan lagi, dia tak ada, dia bukan lagi di situ. Kemantanan tuh jadi hujjah. Oke. Nah, dia tuh mantan itu, mantan ini. Itu dijadikan hujjah oleh orang ramai. Ya akhil karim, namanya hujjah ialah qala Allah wa qala Rasul. Itu namanya hujjah. Apa dia? Okay. Dalil Anda. Nah, ketika Anda bertanya, orang ramai benci. Itulah puak awal ni selalu berdalil, dalil. So, bukankah agama itu maqala Allah wa maqala Rasul? Okay. Kita sedang menghadapi di mana jarang sekali orang ketika berhujjah mereka merujuk kepada qaul Allah wa qaul Rasul. Ini satu keadaan yang berlaku di zaman kita dan diperlukan seorang dai memiliki hujjah yang qawi, yang kuat. Kemudian yang ketujuh ya, hakikat pertolongan dari Allah ini. Sesungguhnya kemenangan seorang da'i tidak dibatasi oleh zaman, masa, dan tempat. Artinya apa? Jadi pertolongan dari Allah itu tidak semestinya terhad pada tempat tertentu, masa tertentu, atau generasi tertentu. Tidak. Dia berterusan dari mula di kehidupan dunia hingga akhirat, terbentang luas di atas muka bumi. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bermulanya di Mekah ke Madinah, akhirnya seluruh Jazirah Arabiyah, lalu keluar dari Jazirah Arabiyah hingga ke Afrika, ke sebagian yakni Europe, dan sampai ke Asia, ke kita. Padahal dulu perjuangannya itu dimulakan di Jazirah Arabiyah. Itu merupakan satu kemenangan seorang da'i. Tidak dibatasi dengan zaman, masa, dan juga generasi. Dia berterusan. Subhanallah. Ibn Taimiyah, sebagai contoh, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ibn Taimiyah pun dalam penjara, demikian juga Imam Ahmad. Dan yang terkini juga begitu. Dia berjuang mungkin 1000 tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, tapi kesan dari perjuangannya memberi inspirasi, motivasi kepada generasi yang berikutnya. Itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah kepada da'i. Ia sudah tidak ada di atas muka bumi ini, tapi kesan dari dakwahnya itu diteruskan oleh para duat berikutnya di seluruh dunia, tidak hanya pada tempat tertentu. Nah, demikian nombor ketujuh ya, kemenangan seorang da'i tidak dibatasi oleh masa dan zaman, juga tempat. Dan yang ke-8, pertolongan ya dari Allah itu berupa pencegahan. Maksudnya apa? Perlindungan bagi seorang da'i dengan tercegahnya musuh-musuhnya hingga tidak sampai menyakitinya. Bagaimana Allah menolong seorang da'i? Mungkin seorang musuh-musuh da'i itu berusaha untuk membuat konspirasi jahat. Oke? Katakanlah nak membunuh, nak menyekat dia. Tapi kemudian Allah
menyelamatkan si da'i tadi, protect him dari kejahatan musuhnya, hingga apa yang diusahakan, yang dirancang oleh musuhnya itu digagalkan oleh Allah. Itu maksudnya. Oke, misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, bukankah rumahnya dikepung oleh Al-Gojo, anak muda, kufar Quraisy yang dilatih bagaimana untuk membunuh Rasul. Ternyata Allah protected his messenger, dia protect his messenger, and then musuhnya kalah, diselamatkan oleh Allah, hingga tidak sampai konspirasi jahat mereka itu tidak menjadi kenyataan. Bani Quraidah, ketika mereka menjemput Rasul untuk berbincang, dan Nabi SAW sudah agree untuk datang ke tempat mereka, dan mereka sudah membuat perancangan jahat, makar. Mereka letakkan di atas tingkat kedua barangkali lah, katakan kalau ini tingkat kedua, letakkan seketul batu yang besar. Dan mereka sudah atur, susun tempat perbincangan nanti. Tempat Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah di satu corner. Yang di atas itu mereka sudah letakkan batu. Menurut perancangan mereka, bila Muhammad SAW duduk dan berbincang tengah rancak, tentu dia tidak ingat apa-apa kan, tinggal tolak aja sedikit, lalu Muhammad akan mati. Itu perancangan mereka. Tapi digagalkan oleh Allah. Allah memberitahukan kepada Rasul melalui Jibril alaihissalam, melarang Rasul jangan pergi ke sana, dan dibagi tahu konspirasi jahat mereka, yang akhirnya Rasulullah mengepung kampung Bani Quraidah dan dihinakan oleh Allah. Itu bentuk kemenangan. Allah mencegah musuh-musuhnya hingga tidak sampai menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para duat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48 ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-48 ya. Di hujung ayat tengok. Walahum yunsarun, betul tak? Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Siapa dia? Ini orang-orang yang jahat. Bukan hanya di akhirat nanti, yaitu hari yang la yuqbalu minha wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa lahum yunsarun. Jadi para penentang duat, para penentang dakwah akan terhalangi dari sikap menyakiti seorang da'i. Di dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 94 dan 95. 15, 94, 95. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Itu dia. Itu dia ayat. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tengok ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan tetap menjaga, memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini, kata beliau, sampaikanlah dengan jelas perintah Allah dan janganlah kamu takut sedikit pun selain kepada Allah, kerana Allah akan menjagamu dari orang-orang yang menyakitimu, seperti kami telah memeliharamu daripada orang-orang yang memperolok-olok kamu. Itu maknanya kejahatan musuh para duat dan kebenaran tidak akan sampai. Abu Jahal satu masa dia sudah bagi tahu pada kawan-kawannya, kalau Muhammad datang pagi ini ke Masjidil Haram dan dia sedang salat, nanti akan aku bunuh dia. Aku akan bawa seketul batu yang besar, masa dia sujud akan aku baling dengan batu itu hingga dia mati, hancur. Tapi apa yang berlaku?
Ketika dia mendekati Rasul membawa batu, tiba-tiba dia mundur dalam ketakutan, menggeletak. Sehingga kawan-kawannya terheran, ada apa? Rupanya dia kata, aku nampak apa? Seekor unta yang tak pernah aku lihat besarnya unta. Dia sudah nak apa? Bahasa Jawa kata mencaplok. Itu kena betul bahasa Jawa tu. Pam, itu bukan telan, dia dicaplok. Ngap begitu. Dicaplok namanya. Subhanallah. Itu bahasa yang tepatlah. Ngam begitu. Dia kata aku tidak pernah melihat unta sebesar itu. Takut, barangkali macam di Nassau ke Ebola. Besar. Sehingga dia pun terpelanting dan jatuh. Apa kata Rasulullah? Wallahi kalau dia melangkah satu langkah lagi saja, dia pasti ditelan, dicaplok. Siapa dia unta itu sebenarnya? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Kalau dia melangkah satu lagi langkah, pasti ditelan. Makanya perancangan musuh yang jahat ini tidak akan sampai. Karena Allah memelihara, menjaga Rasulnya dan para duat. Kalaupun ia akan terbunuh, sekali lagi dia akan mendapat syahadah. Demikian pernyataan Allah betapa benarnya tadi di dalam surah 40 ayat 51 yang kita tadi rujuk. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Okey, tadi sudah kita rujuk ya. Di dalam surah Ghafir ayat 51. Bahawa sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad. Okay. Jadi mudah-mudahan jelas dengan poin-poin yang kita telah baca tadi tentang hakikat kemenangan. Kata kuncinya pada ayat ini ialah iman. Walladzina amanu. Itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi syarat mutlak yang mesti ada bagi mendapatkan pertolongan Allah ialah iman dan berjuang. Oleh itu, mari kita juga rujuk surah 41 ayat 10 hinggalah 13 itu, atau hinggalah 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ayat 10. Surah berapa? 61, minta maaf, astagfirullahaladzim, minta maaf. Surah bukan Fussilat, surah 61. As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Itu iman. Kemudian yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Natijah dari itu, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha. Apa dia? Nasrun minallah wa fathun qarib. Mubashshiril mu'minin. Perhatikan ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu tu'minuna billah wa rasulihi, dan di hujung ayat wabashshiril mu'minin. Semuanya iman. Kemudian Allah mengarahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi kata kunci di situ iman. Mantapkan iman. Bila iman itu benar, pasti ada jihad. Imma dengan harta atau dengan jiwa. Itulah kemenangan tadi, nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang paling hampir.
Jadi itu, kuatkan iman dahulu. Saya dapat SMS malam tadi, 3 orang ke 4 orang. Anda dapat tak? Kononnya baca Al-Baqarah. Ada arahan daripada Hasan Nasrullah, ada. Dapat ya? Saya tanya kepada kawan yang mengirimkan, dari mana sumbernya? Dia tidak tahu sumbernya. Lalu saya kata, Anda kenal tak Hasan Nasrullah itu dan Hizbullah itu? Itu bukan Hizbullah, itu Hizbus Syaitan, saya kata. Mungkin orang marah. Ya, Syiah. Hizbus Syaitan. Okey. Kalau memang itu kalau betul dari dia. Kalau baca ayatnya tak ada hubung kait pun. Kalau memang mohon pertolongan kepada Allah bagi saudara kita yang telah dianiaya, bukankah Nabi SAW telah memberi petunjuk pada kita? Apakah di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Lalu Rasulullah apa yang dia buat? Bukankah baginda pernah melakukan qunut nazilah selama sebulan? Itulah petunjuk Rasul yang harus kita buat. Okay? Dengan cara qunut nazilah. Mohon kepada Allah, disebut istighatsah. Mohon bantuan kepada Allah akan dapat mengalahkan musuh-musuhnya, antaranya dengan membaca qunut nazilah. Nabi pernah membacanya selama sebulan pada setiap salatnya, termasuk salat Jumat. Okay? Ada pula surah salat hajat perdana. Mana? Ada juga itu, dapat juga SMS. Okay, salat sunat hajat perdana pun. Saya kata saya ada Myvi tak punya perdana. Jadi maknanya yang punya perdana aja lah yang salat. Saya hanya Myvi dan kancil. Jadi petunjuk Nabi lah yang terbaik. Fa inna khairal huda, adalah huda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadis itu selalu kita baca? Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qunut nazilah, dan pemerintah mesti mengarahkan umat Islam untuk berqunut nazilah. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ini kadang-kadang emosi, dia terus saja sebarkan katanya. Saya tanya tak tahu dari mana. Mudah-mudahan saya salah. Kadang-kadang kita pun punya negative thinking. Semoga Allah maafkan saya. Saya kata jangan-jangan dari Maxis ini. Atau dari Selcom atau mana-mana lah. Mungkin saja, wallah a'lam. Sebab dia kata sebarkan kan. Dan kita nak menyebarkan karena itu perkara yang baik menurut kita lah. Lalu walaupun berapa ratus sekalipun ribu SMS kali 10 sen, kita anggap fisabilillah. Sebab kenapa? Kita emosi tanpa basirah. Saya beritahu pada rakan-rakan, tidakkah anda membaca 49 ayat 6? Fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu sangat penting. Kadang-kadang orang tidak sedar. Jadi itu sajalah yang boleh kita kongsi daripada buku Hakikat Pertolongan Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar ini tentang ayat yang terdapat dalam kitab dalam Ali Imran 150 tadi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi itu sajalah perbincangan kita pagi hari ini. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.